Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi di channel saya, Rigen TV. Hari ini kita berada di Bukit Siguntang yang berada di Bukit Kota Palembang. Tempat ini tempat yang penuh dengan sejarah. Mari kita cari informasi apa-apa saja sejarah yang ada di sini. Kita akan temui salah seorang juru kunci ataupun yang mengasuh daerah sini. Ikutin terus video saya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas dukungannya. Ditunggu komentar-komentar yang membangunnya. Ikutin terus. Saudaraku, karena saat ini masih pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan mencuci tangan nih. Jadi sebelum kita masuk ke area Bukit Siguntang, kita cuci tangan dulu ya. Ini adalah pintu atau tangga menuju ke tempat ziarah makam para raja. Jadi kita biasakan sebelum memasuki wilayah yang cukup mencermatkan ini, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Di sini juga terdapat beberapa makam Panglima Tuan Junjungan, Raja Sigentar Alam, Putri Kembang Dadar, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang, terus Putri Rambut Selako, Pangeran Raja Batu Api. Wow, luar biasa ini. Ini adalah makam Panglima Tuan Junjungan. Jadi di sini tuh begitu kita naik tangga di depan gerbang sini, itu kita temui makam yang pertama, yaitu makam Panglima Tuan Junjungan, persis di depan jalan. Siapa sosok beliau? Nanti insya Allah kita akan tanya-tanya ya. Ini cukup ramai sekali nih, saudaraku. Kegiatan masyarakat di sini yang ziarah. Inilah makam Raja Sigentar Alam. Berarti ibu yang di makam Sigentar Alam ya. Pak. Oke Bu, makasih Bu ya. Nah di sini tuh
Setiap makam ada yang menjaga atau pengurusnya. Putri Rambut Selako. Nah, itu nenek itu sepertinya penjaganya ini. Ini Pangeran Raja Batu Api, Putri Rambut Selako. Ya, Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman asli Palembang ya Pak ya? Asli Palembang Kemas kita. Palembang Mas. Pak, saya mau tanya-tanya nih. Saya dari YouTube channelnya Regen TV. Kita kesini pingin tahu sejarah Pak, karena kita anak-anak muda ini ya kurang tentang sejarah. Ini saya lihat ada beberapa makam Pak. Ada makam Raja Sekitar Alam, Rambut Seleko, namanya juga Asing kayaknya. asing dan itu penuh dengan Ini dengan misteri. misteri. Bisa dijelasin Pak gimana Pak ceritanya Pak? Jadi sebelum kita jelaskan tentang apa? Jadi sebelum kita jelaskan tentang makam-makamnya, kita jelaskan dulu letak geografisnya. Oh iya Pak. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Sulaiman. Saya adalah salah satu juru kunci di Bukit Siguntang. Oh, sudah berapa lama Pak? Keturunan yang keempat. Oh, keturunan Kita keempat. mulai tahun 94, jadi lebih kurang 26 tahun, 27 tahun. Wow. 94, Biasa. 1994. Ini lebih kurang ada 26 tahun. 26 tahun. Nah, di Bukit Siguntang ini luasnya lebih kurang 14 hektar. 14 hektar. Sedangkan tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah, di Bukit Siguntang ini memang ada 7 makam atau makom. Jadi kita jelaskan dulu, di sini ada makam, ada makom gitu, Pak. Oh gitu. Iya, iya. Nah, kalau makam, makom bahasa Arab itu sama maknanya. Karena tulisannya makom artinya makam kan, seperti sholat artinya salat. Iya. Tapi kalau makna bahasa Indonesia itu beda. Oh beda. Dalam makna bahasa Indonesia, makom itu tapak tilas atau persinggahan. Oh. Sedangkan makam itu adalah jasad, memang jasadnya dikubur di Tempat situ. dikebumikan. Dan posisi makam menghadap kiblat, sedangkan makom tidak beraturan. Tidak beraturan. Oh. Makanya di beda. sini kan ada yang tidak menghadap Iya, kiblat. saya lihat juga hadapnya juga ada yang ke utara, ada yang selatan. Ada selatan, ada ke barat. Iya, Jadi iya. di sini ada 4 makam, 3 makom. Oh, 3 makom. Di makam diantaranya yang makom itu Raja Sekitar Alam, itu Iya. petilasan atau tapak tilas. Oh, itu yang makom Pak ya? Makom kuning Putri Rambut Selako dan Pangeran Raja Batu Api ada 3. Kalau yang makam sendiri Pak? Sedangkan makam ada Putri Kembang Dadar, ada Panglima Bagus Karang, Panglima Bagus Kuning, dan Panglima Tuan Gunjungan. Jadi ada makam, ada makom. Iya, iya. Dan iya. ini cikal bakal Kesultanan Palembang, bukan Raja-Raja Sriwijaya. Oh, Kesultanan Pak ya? Jadi kalau Sriwijaya itu sudah jauh sekali, dari abad 7 sampai abad 12. Iya, iya, iya. Itu berdasarkan beberapa prasasti tuh. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo, prasasti Bembaru 1, Bembaru 2, Karangberahi, prasasti Bukit Siguntang dan lain sebagainya. Oh. Nah, kemudian sumber-sumbernya dari pendeta Cina seperti Ixing masuk 671, kemudian pedagang Arab, penyair India. Jadi pengambilan sejarah itu bukan hanya dari prasasti, tapi juga sumber-sumber dari masuknya bangsa asing ke Indonesia. Oh. Gitu Pak ya. Jadi Sriwijaya memang pecah Sriwijaya atau runtuh Sriwijaya dari abad jadi kita sebut lagi prasasti yang pertama itu prasasti Kedukan Bukit. Nah, itu ditemukan tahun 1920 di daerah disebut Kedukan Bukit, di tempat temukannya prasasti. Kita 3 km di sebelah timur tenggara Bukit Siguntang, tepatnya di Tangga Buntung. Oh, yang di situ. Itu ada 10 baris tulisan Sanskerut huruf Palawa. Nah, jadi isinya kira-kira sebagai berikut. Raja pertama Sriwijaya bernama Dapun Tahyang. Dapun Tahyang. Bergelar Sri Jayanasa, masuk dari Minanga dan mendarat di Muka Upang. Membawa 20.000 pasukan, paruh terang itu bulan terang, 604 Saka, Masehinya 682. Makanya ulang tahun Kota Palembang diambil dari 16 Juni itu. 16 Juni itu. Ya, sampai sekarang dihitung. Nah, betul enggaknya Allah alam, tapi dihitung dari situ. Ya, tapi itu sejarah Pak ya, kita Sejarah. harus. Kemudian ada prasasti Kota Kapur bahwa Sri Jayanasa menguasai Bangka, Belitung dan sebagian Lampung. Lampung itu daerah tulang bawang lah. Kemudian Pulau Jawa, itu kerajaan Kalingga atau Keling, punya raja namanya Ratu Sima perempuan.
Jadi abad-abad ke 7 lah. Ada kaitannya Pak, yang seperti raja-raja di sini dengan raja-raja di daerah Pulau Jawa gitu? Nah, sebetulnya dulu belum ada Pulau Jawa, jadi namanya dulu bukan Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dulu masih menyatu, jadi namanya Nusantara. Oh iya. Nah, kemudian pecah Gunung Krakatau Bukuni Merak itu sebelum Masehi, kemudian 416 dan 1883 bulan Agustus yang memisahkan Jawa Sumatera terbentuk Selat Sunda. Makanya bahasa Jawa asli dengan Palembang sama. Iya. Seperti Lawang, Pawon, Bugi, Banyu. Seperti jalan-jalan juga Jalan-jalan ada banyak juga, Tingding Suro gitu kan. Itu berasal dari Demak. Demak berasal dari Palembang, Palembang berasal dari Jawa lagi berusul dari Sriwijaya. Ada prasasti Dapunta Sailendra nanti. Oh. Jadi dari Palembang ke sana ke sini terus. Berarti memang sejarah antara Jawa dengan Palembangnya nggak bisa dipisahkan Terus. Pak, ya? Berkaitan terus dari dulu sampai sekarang lah. Kemudian setelah runtuh Sriwijaya abad 12 atau 1183 itu keruntuhannya dari serangan Raja Kala Mandala dari India menyerang bandar-bandar Singapura dan Malaysia. Memang tidak mempengaruhi untuk Sriwijaya, tapi dengan ada yang diserang bandar-bandar itu atau dermaga itu, maka satu-satu melepaskan diri, melemahkan Sriwijaya. Maka pecahlah Sriwijaya runtuhlah Sriwijaya pada 1183. Pecah menjadi 3 kerajaan, Dharmasraya, Pagaruyung dan Palimpong atau Palembang. Dharmasraya Sumatera Barat. Dulu di Jambi pindah ke Sumatera Barat. Kalau Pagaruyung ada Tia Warman, itu masih dari Singasari juga rajanya. Oh iya. Nah, kemudian setelah Sriwijaya runtuh, di sini dikuasai oleh bajak-bajak laut dari Cina atau perompak-perompak laut dari Cina. Cina itu masih keturunan Geniskan, Kublai Khan yang diserang oleh dinasti Ming. Sisa pelari dinasti Ming menjadi bajak laut di Palembang. Belum Palembang masih atau Palimpong namanya. Palimpong masih namanya. Jadi asal kata dari Palembang itu Palimpong. Ada 2 versi. Pertama dari tempat melimbang atau tempat mendulang, mengayak, mencari emas. Oh. Ya, kalau bahasa diayak. Kemudian versi kedua dari nama Palembang. Jadi masih ada 2 versi sejarah juga. Nah, kemudian di sini dikuasai bajak laut. Cina, dinasti Ming mengirimkan Laksamana Chinghu. Dia masuk dari Tuban. Kemudian di Semarang ada kuil Sampokong. Ya. Nama kecilnya Chen Yuyin, nama gelarnya Chinghu Muslim, nama gelar besarnya Sampokong. Yang menyatat perjalanan sejarahnya Mahuan namanya. Mahuan. Dia masuk 1337. Nah, inilah yang memahami perompak-perompak. Bersamaan dengan itu, di Jawa kan setelah runtuh Sriwijaya berdiri Singasari dari abad 11 sampai abad 13, kemudian Kediri, Jayakatuang, kemudian Majapahit dari sekitar abad 13 dan runtuh 1478. Nah, Raja Majapahit terakhir mengirimlah Aryo Damar ke Palembang. Aryo Damar itu. Aryo Adipati. Adipati. Ini untuk mengamankan Palembang. Ya. Bersama dengan raja-raja yang ada di sini. Setelah berhasil dia masuk Islam, ganti nama Aryo Abdillah. Orang Palembang tidak mau ribet, diganti nama menjadi Aryo Dila. Oh. Makamnya ada di depan pahlawan di daerah itu. Kapolda, pahlawan, Jalan Aryo Dila. Jadi ketemu ke situ kan? Iya. Atas keberhasilan dikasihlah sebuah hadiah berupa perempuan cantik, selir Raja Majapahit. Namanya Putri Cempa atau Putri Cempo, keturunan Kamboja dari Cina. Nah, dalam keadaan hamil 3 bulan. Setelah itu lahirlah Raden Hasan. Raden Hasan dibesarkan sini dan dibesarkan oleh makam 2 yang di atas ini. Iya. Kemudian setelah dididik secara Islam, disuruh pergi lagi ke Pulau Jawa. Raden Hasan ini. Nah, bersamaan dengan sampainya Raden Hasan di Pulau Jawa, Majapahit mendapat serangan dari keturunan Kediri, dari cucu Jayakatuang. Jayakatuang. Nah, itu memang dendam sama Singasari awal kan. Memang itu musuh Majapahit. Iya. Kemudian runtuh Majapahit 1478, Jepara, Tuban, Gresik bergabung ke Demak. Sunan Ampel menunjuk Raden Hasan menjadi Sultan Demak, bergelar Raden Patah. Raden Patah itu Pak ya. Nah, sedangkan gurunya tinggal di Palembang kan. Bergelar Pangeran Jinbun dari Sumatera. Karena ibunya orang Cina Kamboja dan dari Sumatera. Iya. Nah, memang nggak bisa dilepaskan sejarah. Kemudian digantikan oleh putranya lagi, Pati Unus. Pati Unus berambisi menguasai Malaka.
Maka dia menyeberang, diberi gelar Pangeran Sabrang. Ke arah utara Pangeran Sabrang Lor. Pernah dengar kan? Pernah Pak. Oh, berkaitan ke situ. Ternyata dia tewas atau meninggal di Malaka. Nah, Pangeran Sabrang Lor atau Pati Unus digantikan oleh saudaranya Sultan Tranggono. Pernah dengar juga Sultan Tranggono kan? Pernah Pak. Ini Raja Demak. Sultan Tranggono dikudeta oleh saudaranya sendiri yaitu Sidoing Lepen. Sidoing Lepen dibunuh oleh anak Pangeran Tranggono yaitu Pangeran Prawoto. Prawoto dibunuh lagi oleh Aryo Penangsang. Runtuh Demak, Pangeran Demak 24 orang melarikan diri ke Palembang lagi. Balik lagi ke Palembang lagi. Sidoing Lautan dikawal ke Gedeing Suro. Iya. 24 orang tapi belum sampai ke Palembang meninggal di OI. Ada salah satu pesantren Datul Ulum namanya Sidoing Rejep. Sidoing Rejep. Terus Jadi, itu meninggalnya. Inilah cikal bakal Kesultanan Darussalam. Nah, jadi sampai 9 keturunan itu nanti ada ke Mas Hindi atau ke Haji Abdurrahman atau Khalifatul Mengisadul Imam. Makamnya di Candi belakang Pasar Cindi, Candi Walang. Yo, situ. Nah, Kiai Haji Rahman punya putra Sultan Muhammad Mansur, makamnya di daerah Kebun Gede, Tangga Buntung. Sultan Muhammad Mansur punya putra Sultan Mahmud Badaruddin I. Yang sampai sekarang Yang bangun Masjid Agung, nama aslinya Joyo Wijakromo. Joyo Wijakromo. Istrinya 11, 4 permaisuri, 7 selir. Anaknya 33 orang. Kemudian ada lagi anaknya Najamuddin, Bahaudin dan digantikan Sultan Mahmud Badaruddin II. Ini dibawa oleh Belanda ke Batavia, diasingkan di Ternate atau Ambon, Maluku. Makanya yang kedua 1803 makamnya ada di Ternate. Oh, ada di Ternate bukan di Palembang. Kesultanan ya? Palembang ya. Yang di Demak tadi runtuh, pemerintahan pindah ke Pajang, kita kembali Pulau Jawa lagi. Iya. Itu raja ini berkuasanya pindah-pindah, bukan satu tempat. Bukan satu tempat. Makanya Jambi mengklaim, Riau mengklaim, Jawa katanya Raja Sriwijaya, semuanya betul. Iya. Orang Hindu, ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam, non Muslim, banyak sekali. Banyak di sini bersejarah Pak ya. Jadi mereka menurut keyakinan mereka masing-masing. Ya mungkin kalau Islam Assalamualaikum ya ahlal kubur, Iya. kalau Cina pai-pai, kalau Hindu bakar gani masing-masing. Berdasarkan budayanya masing-masing. Iya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan boleh Mas? Oke, ini Pak, dengan ini kan kita sudah banyak diceritakan terkait sejarah Bukit Sikuntang ini. Ada pesan-pesan nggak dari Bapak, terutama buat kita generasi-generasi muda ini untuk selalu menjaga atau gimana gitu? Ya kalau bisa kan sejarah, terutama sejarah kan itu ditambah lah untuk pelajaran-pelajaran di sekolah. Karena bukan apa? Karena bangsa yang maju itu harus mengetahui sejarah, bukan hanya SKI kalau di bahasa Arab, kalau di pesantren kan. Iya, minimal ada sejarah internasional, ada sejarah dunia di situ. Karena kalau sejarah Islam saja tidak bisa ketemu. Iya. Jadi untuk kedepannya generasi kita harus mempelajari. Memang sejarah, kata Bung Karno kan, bangsa yang maju itu jangan melupakan sejarah. Iya. Jadi untuk anak-anak muda kalau bisa ya belajarlah, minimal mengetahui walaupun tidak hobi sejarah. Iya. Jadi untuk supaya kita kedepannya jangan sampai kita terlena. Terima kasih Pak bincang-bincangnya, atas waktunya. Ya beginilah kami dari channelnya Regen TV. Oke, nanti suatu saat kita akan berkunjung lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan Bapak nih Pak ya. Rekreasi ke salah satu tempat yang cukup bersejarah ya. Jadi kita sama-sama menjaga dan menghormati sejarah. Kita harus sama-sama menjaga lingkungan supaya terjaga kebersihannya. Oke, saudara-saudara semua, cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Sulaiman selaku pengasuh di daerah sini atau juru kunci. Nantikan video-video kita selanjutnya dan dukung terus. Jangan lupa selalu dukung, klik subscribe di channel Regen Regen TV. Ya. Sukses, amin. Ya Rabbal Alamin.